Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Al-qail fi kitabihil aziz, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadratal masyayikh, dak sedaja para alim, para kiai sebeden kaula mulyaki, akhusu bidzikri Kiai Haji Faisal Zaini, pengasuh pondok pesantren Al-Hasan Al-Ihsan, sareng sedaja keluarga sebeden kaula mulyaki, Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo Al-Karim Mas Teguh Mahameru Zainul Hasan. Ini nama ketua NU hanya satu-satunya yang ada Mahameru seluruh Indonesia. Luar biasa, masih muda. Wa akhusu bidzikri, banyak kiai. Tadi saya ketemu Kiai Haji Mustafa, Kiai Ulum, Kiai Sibaweh, juga Kiai Arifin, juga para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jajaran pengurus PCNU, MWC baik Suriah maupun Tanfidiyah, MWC Lejes, dan dari ranting-ranting se-MWC Lejes baik Suriah, Tanfidiyah, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, PPNU, dan seluruh lembaga, badan otonom, dan lain sebagainya yang kami hormati. Pengurus pondok pesantren Al-Ihsan, para santri, santriwan, dan santriwati seluruhnya, wabil khusus para asatid yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, sudah banyak tadi baik dengan sambutan maupun yang lain, dan banyak mutiara-mutiara hikmah, banyak ilmu yang diberikan kepada kita yang di sini. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sesuai dengan harapan peringatan Hari Santri Nasional oleh MWCNU di Pondok Pesantren Al-Ihsan.
Tadi Ketua NU menyampaikan bahwasanya pesantren itu adalah yaitu komponen Nahdlatul Ulama. Bahkan ada istilah NU itu pesantren besar, pesantren itu adalah NU kecil. NU itu pesantren besar, pesantren itu adalah NU kecil. Kenapa? Karena berdirinya Nahdlatul Ulama itu adalah berangkat dari pesantren. Tadi dijelaskan oleh Ketua NU bahwasanya himayatuddin atau hifdzuddin itu adalah termasuk maqasidus syariah yang pertama, dan itu tugas yang harus kita jaga sampai ila yaumil qiyamah. Bicara santri tidak bisa lepas dari pondok pesantren. Bisa bicara Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan dengan pesantren. Nuwun sewu, Kiai Hasyim Asy'ari di akhir abad 19 baru mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Sekitar 29 sampai 30 tahun, berarti 1926 Kiai Hasyim Asy'ari memproklamirkan berdirinya Nahdlatul Ulama. Berarti pondok pesantren Tebu Ireng pada saat kelahiran NU itu sekitar 29 atau 30 tahun dari berdirinya. Tetapi pondok Tebu Ireng itu adalah Syekhul Masyayikh Kiai Hasyim. Terkenal dengan ahli hadis. Kalau puasa itu Kiai Hasyim Asy'ari, orang Muhammadiyah, orang dari Jawa Tengah, Al-Irsyad, banyak yang ngaji ke Tebu Ireng untuk ngaji hadis kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Saya punya sanad 2 yang langsung kepada guru saya, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Yaitu saya punya guru ngaji 3 tahun, yaitu Kiai Abdul. Itu karangannya banyak, Senori Tuban. Itu juga santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Dengan harisma, haibah, wibawa Kiai Hasyim Asy'ari dengan kealimannya, bahkan santrinya Syekhona Khalil Bangkalan, contoh Kiai Haji Mbah Manap, hajinya Kiai Abdul Karim, pendiri pondok Lirboy. Dulu mondoknya di Syekhona Khalil Bangkalan, tapi oleh Kiai Khalil diperintah ngaji lagi ke Kiai Hasyim Asy'ari. Orang-orang alim termasuk pendiri pondok Peloso Kiai Ahmad Jazuli itu adalah juga mondok Kiai Hasyim Asy'ari. Ulama-ulama besar itu adalah banyak ngaji sama Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya cepatnya perkembangan Nahdlatul Ulama saat itu ditopang oleh murid-murid, santri-santri Mbah Hasyim ataukah orang yang ada ta'alluq
ada hubungan dengan para ulama. Jadi bukan hanya di Jawa, karena santri Lirboyo, santri Tebuireng, santri Ploso, santri termasuk Sidogiri itu juga ngaji sama Kiai Hasyim. Jadi Kiai Abdul Alim Murabbi Ruhina Arwahina itu marah duko kalau Gus Dur ecak kocak. Kenapa? Karena Sidogiri ada sambungan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Ibu bapak sebeten kaula mulja'aki, saya perlu menyampaikan tentang Kiai Hasyim Asy'ari karena ada orang ataukah beberapa orang yang selalu menganggap Kiai Hasyim Asy'ari tidak ada apa-apanya, yang namanya Faisal Asgafid. Jadi sekarang itu banyak orang yang memang ada tugas untuk memframing, untuk bagaimana mendiskreditkan para kiai, para ulama pondok pesantren, termasuk Nahdlatul Ulama. Ibu bapak sebeten kaula mulja'aki, keberadaan pondok pesantren, keberadaan atau peran santri sampai saat ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Mukhlis dengan suara yang luar biasa, Ketua Fraksi PKB Kabupaten Probolinggo. Kalau dulu saya lulus Sidogiri mau melanjutkan, banyak orang katanya di pondok iku kate dadi opo. Tapi sekarang sekalipun di framing oleh Trans 7, Kiai Lirboyo, Pondok Lirboyo justru semakin tambah kuat hubungan santri sama kiai, animo masyarakat untuk memondokkan putra-putrinya ke pesantren-pesantren ala Nahdlatul Ulama itu semakin meningkat, sekalipun di beberapa itu menurun. Tapi di yang lain, banyak di pondok pesantren yang itu semakin meningkat. Niki padwi Nahdlatul Ulama. NU itu biasanya kalau istilahnya Kiai Hasyim Muzadi dulu, biasanya bagian nyurung mobil mogok. Lek wis disurung muni ditinggal NU. Kalau menjelang pemilu, apakah pilpres, apa pil-pil yang apapun, itu pondok pesantren semuanya mau ke pondok pesantren. Kemudian terpilih dan lain sebagainya. Kalau alumni pondok pesantren sekalipun sudah jadi, insya Allah tetap sowan sama santrinya. Sekarang alumni pesantren semakin kuat. Yang jadi gubernur juga ada. Yang jadi wakil gubernur alumni pondok pesantren banyak. Ketua DPRD provinsi, apalagi termasuk wakil pimpinan DPR RI, wakil ketua komisi itu banyak, bahkan ketua komisi 8 itu adalah alumni pondok pesantren.
Alumni pondok pesantren bisa menjadi presiden. Siapa itu? Mas? Alumni pesantren bisa jadi presiden siapa? Gus? Mbak Santri? Alumni pondok pesantren Tambak Beras dan pondok pesantren Tegal Rejo Jawa Tengah, Magelang Jawa Tengah, itu adalah yang menjadi presiden yaitu Gus. Alumni pondok pesantren bisa jadi wakil presiden, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu tahqiq fikihnya, mendalam fikihnya. Setiap muktamar saya sering mengikuti, dari muktamar ke muktamar. Itu kalau di dalam Basul Masail bahwa itu Kiai Ma'ruf nunggoni termasuk menjadi musahih. Kiai Ma'ruf Amin luar biasa. Malam Ahad kemarin pidato ada di Tambak Beras dalam rangka peringatan 200 tahun pondok pesantren Tambak Beras. Kiai Ma'ruf itu membaca takbir-takbir di Iqadhul Himam, syarahnya Hikam itu. Masya Allah, sudah usia 80-an itu masih lancar tanpa melihat HP, melihat catatan, masih fresh. Itu menjadi wakil. Halo Sandri, siapa alumni pesantren yang menjadi wakil presiden? Siapa alumni pesantren yang jadi presiden? Gus Kiai Haji Abdurrahman. Ibu bapak yang kami hormati, pesantren ini harus dijaga, harus kita jaga. Karena pesantren ini yang memproduksi kiai. Karena pesantren ini yang memproduksi para imam-imam, para ustadz-ustadz yang ada di desa-desa, ada di kecamatan-kecamatan, dan mempersiapkan calon-calon pengurus Nahdlatul Ulama. Mas Teguh alumni Nurul Jadi, Kiai Faisal alumni Sidogiri, apalagi di daerah Lecos ini alumni Sidogiri itu mungkin mayoritas kiai-kiai. Lah ini harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau pesantren ini tidak kita jaga, kita abai terhadap pendidikan pondok pesantren, maka kita khawatir musibah Allah semakin banyak akan terjadi di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, alumni-alumni pesantren ataukah santri-santri pondok pesantren ini juga harus, ustadz-ustadz, ustadzah niki harus juga ada kaidah al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Belajar agama wajib, belajar kitab wajib, kemudian belajar matematika juga penting, belajar geografi penting, masuk yaitu belajar IPA, fisika, biologi penting.
Kalau santri ndak ada yang jurusan IPA di SLTA-nya, maka santri tidak akan ada yang masuk perguruan tinggi jurusan kedokteran. Karena dokter itu harus jurusan IPA. Penting jurusan IPA. Sekolah mengajar di jurusan IPA itu adalah fardu kifayah. Karena ini akan menghantarkan santri-santri untuk masuk pada jurusan kedokteran. Kedokteran gigi termasuk. Nun sewu. Lek gak ono dokter, apa maneh dokter spesialis kandungan, budhu reng. Kate ngelahirno kan repot. Kula biyen anak kedua niku nuwun sewu. Dadi kate brojol ndek omah. Kula pas tepak luru-luruan karo bojo. Selamat, tapi kula kate gunting are-are niku sing endi kate tak gunting. Gak ngerti. Untung enten lari terus kula kengen anuaken bidan. Untung ana bidan. Bimaunatillah. Allah Ta'ala njogo. Para rawuh, santri masuk kedokteran, santri masuk jurusan hubungan internasional dengan bahasa Inggris yang bagus. Politik harus. Kalau nggak ada yang jadi DPRD, nggak ada yang jadi wakil bupati kayak di Kabupaten Probolinggo, Gus Haris sama Gus Fahmi. Wah, masya Allah, alhamdulillah. Gajah ketemu gajah, jadi satu. Ya sudah, lewat yang lain. Gus Haris, Gus Fahmi adalah yang punya pondok. Ini sebagai contoh. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan sukses. Allahumma. Di dalam kitab Ihya dikatakan ilmu itu ada dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada yang tidak boleh dipelajari. Yang fardu kifayah adalah ilmu yang menjadi kebutuhan maslahatil ummah. Kedokteran, farmasi, bidan, perawat itu adalah maslahatil ummah. Jadi sekarang nuwun sewu, mulai banyak anaknya kiai, anaknya orang NU sudah menjadi dokter-dokter. Putranya kiai itu di Pondok Bangil, di Pondok Lirboyo, niku banyak juga yang jadi dokter-dokter. Masuk kedokteran, masuk jurusan hubungan internasional. Saya pernah tahun 2004 pertama saya jadi DPD RI. Saya ke Belanda. Ada di kedutaan Belanda. Waktu itu adiknya Pak Habibie yang menjadi duta. Di situ ada anak jilbaban. Kemudian saya tanya, dari mana Mbak? Saya dari Madiun. Loh, kok bisa di sini? Iya, saya alumni pondok di Jawa Timur. Kok bisa ini? Iya, alhamdulillah. Saya diterima ada di UI. Anak pesantren diterima di UI jurusan hubungan internasional. Bukan hanya bahasa Inggris,
Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, dan bahasa Belandanya, bahasa Perancisnya, 4 bahasa dia kuasai. Luar biasa. Ini calon-calon yang menjadi duta besar, calon-calon nanti pegawai Departemen Luar Negeri. Harus sekarang santri-santri itu tidak hanya meneruskan ke Alia kemudian ke IAIN, tidak hanya meneruskan ke UIN, tapi meneruskan ke Airlangga. Jurusan apa? Jurusan teknik lingkungan. Jurusan apa? Elektro. Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya itu dulu S1-nya Elektro ITB. Jadi kalau sudah di ITB, kalau sudah di UNER, anak-anak santri, wah itu pilihan dari pilihan, khiyarun min khiyar. Lah ini selaras dengan kemajuan zaman dan sekarang lebih kompetitif, lebih persaingannya adalah, tapi santri itu kan punya doa, santri itu punya amalan. Sholat sunat santri, qobliyah subuh santri, yang jamaah adalah santri. Kala ilmune menang wiritane, kala dukune menang mahabbahe dhewe. Alumni pesantren dodolane insyaallah laris-laris. Napa? Biasa salat duha. Wiritane napa? Wiritane la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ping 100 sedina sungi, ping 100 lek rutin apa sing dilakoni termasuk peracangane, termasuk dodolane sing di pasar iku insyaallah laris. Tapi kadang-kadang santri niku lek sak mangkin niku njaluk ijazah wae. Tulisane wae ijazah, tapi sing dilakoni mek siji. Mas, halo. Mbak, semangat ya. Semangat ya. Di sini kan ada formalnya nggih ya? Oh salaf, nggak apa-apa sekalipun salaf, kan sudah muadalah, ya itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, nggak apa-apa, S1-nya nggak apa-apa, di situ jurusan agama nggak apa-apa, nanti jurusan S2-nya itu nanti ke UNER atau ke Brawijaya, nggak apa-apa, yang penting semangat mencari ilmu. Sekarang kejadian kesalahan Trans 7 memframing kiai, memframing santri, terjadi perbudakan katanya, juga feodal dan lain sebagainya, apalagi yang namanya gembul-gembul itu. Sering ada TikTok Ustadz Gembul. Apa itu Ustadz apa itu? Tidak tahu lulusan mana itu. Wah itu menjelek-jelekkan NU itu jelek semuanya. Pola berjanji santet mari ya. Nun sewu, iki guyon. Lek kate temenanan terserah jenengan. Nun sewu. Wah niku Masya Allah ngelek-ngelek non Nahdlatul Ulama. Kula ngeten, awas mesti kualat, gak iso beol kok ya. Lah niki para tantangan. Jadi sekarang zamannya AI, artificial intelligence. Lah AI lo sak yakin arek-arek SMP
SLTA ini dengan AI ini lek ujian bener kabeh. Gurune sumpek. Lho kok iso padha kabeh anune? Ngelek di AI. Sekarang ini yusaddaqul kadzab, uang sing ahli goro dibenerno tapi yukadzabu as-sadiq. Yusaddaqu al-kadzib yukadzabu as-sadiq. Yuktamanu al-khain sak mangken iki nggih pun. Makanya pesantren ini mari kita bersama-sama dengan semangat bersama antara guru, antara pengurus dan wali santri serta santrinya. Mari kita adalah santri, bukan hanya waktu ada di pondok, tapi santri itu sampai kita masuk ke liang lahat, yaitu dengan membawa la ilaha illallah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi mengatakan pesantren itu tugasnya niki nuwun sewu. Ojo di anu nih bahasaku, memproduksi ulama, memproduksi imam-imam yang dibutuhkan di daerah-daerah. Ustadz-ustadzah penting. Niki ngeten nih. Kita dulu kan juga begini ya. Waktu menjadi santri Sidogiri itu kita-kitanya. Waktu ini kok si ono ngliwetan, lek saiki kan gak pate ono. Kos semua ya. Lah, dulu itu saya ditambah beras juga di pondok-pondok yang lain masak. Saya di Mbah Fadl Senori ngangsu jedinge Romo Yai. Nguras jedinge Romo Yai. Lah itu biasa, itu khidmah perjuangan. TV Trans 7 dadak anone mulai salaman karo ngesot dianggap ngesot niku adalah perbudakan. Santri salaman yang kiai itu adalah nuwun sewu, jarine kiai ini ngelek duwe. Padahal kiai ini wis sugih, wis alpat omahe, niku adalah orang yang tidak paham. Biasae nganu kopi, terus mari ngono ngerasakno teh, yo gak cocok karo kopi ini. Biasa kopi, kongon nili teh, kate gak ono gulane umpamane, ya mesti ya gak podo. Lah ini wali santri monggo jangan berubah. Yuga anak-anak panjenengan monduk insyaallah andi ilmu oleh ilmu juga oleh adab juga oleh akhlakul karim. Saya yakin siapapun yang punya anak pasti tidak menghendaki anaknya tidak mempunyai akhlakul karim. Saya ingat Gus Dur. Gus Dur niku Kiai Hasan. Awal Kiai Hasan itu Gus Dur niku wali. Gus Dur niku wali. Napa? Gus Dur niku masih dilokno, gak tahu ngilokno. Sabar. Terus loman. Min alamatil wilayah niku kan loman, as-sakha, al-karam, terus sabar. Niku ciri-cirine wali. Kiai Hasani annahu qol Gus Dur wali. Wafatnya Gus Dur niku Mbah Maimun wafatnya hadir 7 harinya hadir.
hormatnya sama Gus Dur luar biasa. Dan Mbah Maimun itu waliyun min auliyaillah. Jadi Nahdlatul Ulama dengan hubungan pesantren dengan pesantren, alumni dengan alumni pesantren, santri-santri itu adalah kekuatan Indonesia, kekuatan Nahdlatul Ulama. Kalau negara-negara yang lain, negara-negara termasuk Saudi, termasuk Malaysia tidak sekuat seperti Nahdlatul Ulama menjaga negaranya. Apalagi di Saudi tidak ada. Raja Syarif Hussein yang menjadi penguasa itu ahli sunnah wal jamaah sebelum Raja Saud, sebelum diturunkan oleh kelompok Saud dengan kerjasama dengan Wahabi, itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu luar biasa. Kenapa kok mudah ditanggalkan, kok mudah diturunkan Syarif Hussein? Karena tidak ada organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Tidak ada. Negara ya hanya negara itu sendiri. Polisinya, tentaranya. Kalau sudah tentara, polisi dikuasai, pasti dengan mudahnya untuk dilengserkan. Tapi Nahdlatul Ulama yang penjaga NKRI adalah jelas Nahdlatul Ulama, termasuk pesantren. Nuwun sewu. Apunten, kula wau lali. Pak Camat sing kula hormati, Pak Kepala Desa, kula ketinggal ngirawuh dari TNI, dari polisi nggih ingkang kula hormati njaluk sepura. Kiai-kiai NU itu di dalam peperangan 10 November luar biasa. Kiai Mas Duki Mahfud, Rais Suriah dulu, PBNU. Niku lek cerita niku Masya Allah. Jadi Bung Tomo itu maunya berangkat perang 10 November niku maunya sebelum tanggal 10, tapi sama Kiai Hasyim Asy'ari ndak boleh. Ojo dhisik. Ngenteni Kiai Abbas teko buntet. Iku bagian kok sing nangani bagian angkatan udara. Kiai Mas Duki nyenitakaken Kiai Abbas niku waktu perang tanggal 10 November niku lek ana pesawat terbang niku langsung ecopai duh logur pepek enten kiai ndek stasiun Solo niku nggawa niku lho kantongan putih, kantongan terigu niku ditakoni tentara, "Mbah, ten pundi, Mbah?" "Perang." "Mboten apa, Mbah?" "Kacang ijo." "Perang kok kacang ijo, kati kolokan ta, Mbah?" Tak dudun ya. Jadi tentara. Kacang ijo diantemno dadi tentara. Niku Kiai Mas Duki Mahfud sing cerita. Pimpinan tentara sekutu Belanda, Inggris kabeh niku dadi siji niku sekutu niku ngoten. Niku Jenderal Malabi, mungkin napa Mayor Jenderal napa Brigadir Jenderal. Lah niku iso
ndak kena apa-apa, gak kena tembak tapi mati ndelok bingunge pesawat kok lugur kabeh, meledos kabeh barang kena apa. Makanya Kiai Hasyim ndak memperbolehkan Bung Tomo kati nyerang dhisik. Ngenteni Kiai Abbas buntet Cirebon. Para tamu sedaya, artinya pondok pesantren atau Nahdlatul Ulama punya saham besar di dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan. Niki santri-santri pengurus sing sik nom-nom cek ngerti. Nahdlatul Ulama termasuk pondok pesantren adalah yang punya saham terbesar dalam meraih berperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kiai-kiai setelah resolusi jihad dikumandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam radius 90 sekian kilometer dari Surabaya tempat sekutu mau berlabuh, yang sudah mukallaf wajib mengangkat senjata. Begitu Kiai Hasyim dengan resolusi jihad dikumandangkan dari Blitar, dari Kediri, kemudian Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Bondowoso, Probolinggo dan lain sebagainya. Termasuk kiai-kiai. Mbah Wahab itu kalau membuat wiridnya, lek iya mosok ora, lek ora mosok iya. Kena tembakan meleset. Ya duduk kena tidak mempan, meleset. Lek iya mosok ora, lek ora mosok iya. Lek iya mosok ora, lek ora mosok iya. Niku diwaca dadi sikap. Luar biasa. Makanya yang pertama kali napa hubbul waton minal iman niku adalah Nahdlatul Ulama. Kiai Wahab Hasbullah sebagai inisiator yang berinisiasi, yang punya ide dan termasuk penggerak serta pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah sebelum Nahdlatul Ulama itu berdiri, Mbah Yai Wahab sudah mendirikan Taswirul Afkar untuk diskusi-diskusi. Sudah membentuk Nahdlatul Waton, kepanduan. Sudah membentuk Nahdlatul Tujjar sebagai embrio berdirinya Nahdlatul Ulama dengan resolusi jihad. Dan resolusi jihad itu bukan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, tapi ada tugas, yaitu untuk kirim surat ke Arab Saudi menemui raja. Itu perannya para kiai. Karena Raja Saud yang sudah berkuasa pada zaman itu, Raja Saud akan membongkar makam Kanjeng Nabi Abu Bakar Sayyidina Umar. Dengan begitu ulama-ulama sepuh, waktu itu belum ada NU, ulama-ulama sepuh Jawa Madura itu musyawarah. Kiai Wahab yang diutus untuk menemui raja, untuk menemui Raja Saud. Alhamdulillah, mau berangkat sudah telat, kapal sudah berangkat, tertunda. Akhirnya juga bisa berangkat disertai Syekh Ghonaim dari Mesir dan juga kiai yang lain. Alhamdulillah bisa ketemu
dengan Raja Saud. Raja Saud itu ini atas nama siapa mau ketemu dari Indonesia kepada saya? Atas nama para ulama se-Indonesia. Akhirnya diterima. Dan alhamdulillah perjuangan ulama dengan komite Hijaz, alhamdulillah diterima, termasuk usulannya bebasnya mazhab ada di Saudi. Karena itu seluruh dunia kalau ada haji umroh semuanya orang sedunia ada di sana. Maka tidak boleh hanya Wahabi, harus ada kebebasan mazhab. Dan tidak boleh ulama-ulama Indonesia mengusulkan jangan sampai makam Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dibongkar, karena itu akan mencabut akar Islam, bukan akar hanya organisasi, tapi akan mencabut, menghilangkan yaitu sejarah Islam yang hakiki dari Rasulullah. Alhamdulillah dikabulkan. Sampai sekarang kita yang umroh bisa sowan kepada kanjeng Nabi. Ibu bapak para santri janjiwan yang saya banggakan, ini santri harus tahu dan harus paham bahwasanya pesantren dan NU punya andil besar, punya saham besar atas kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi santri-santri punya hak jadi DPR, jadi DPRD provinsi, jadi DPRD tingkat kabupaten kota, jadi wakil bupati, jadi apapun. Jadi PNS berhak. Jangan sampai karena lulusan salaf ndak jadi. Di Pasuruan niku zaman kula jadi wakil bupati niku nuwun sewu. Niku lulusan paket A, paket B, paket C lulus jadi PNS. Kok jadi lulusan pondok pesantren kate ndak diterima. Nah, tapi ada persyaratan ya dengan muadalah. Atau kalau istilah yang lalu adalah persamaan. Boleh, santri boleh jadi PNS, santri boleh jadi P3K, santri boleh asalkan mempunyai ijazah. Ijazah salaf tidak apa-apa, pokoknya di situ ada muadalah. Makanya untuk melengkapi ijazah yang diperlukan, maka pondok pesantren harus juga mencari celah-celah untuk membekali santri-santri kita, yaitu untuk bisa melanjutkan dan bisa menerima hak-hak dari kecerdasan dari ilmu yang telah diperoleh di pondok pesantren. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah jam 11:30, hampir 1 jam saya menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025, maka santri-santri Al-Ihsan semakin tambah semangat untuk ngaji. Nggih? Semakin semangat untuk melanjutkan lulus ibtidaiyah sampai sanawiyah, teruskan ke aliyah di sini selama masih ada di sini, kemudian meneruskan ke jenjang yang lain. Pak Soekarno bilang begini, berikan kepada saya 10 pemuda. 10 pemuda akan kuguncang dunia. Berilah saya 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi lek pemuda cukup 10. Santri-santri ini pemuda-pemudi, berilah aku 10 pemuda kuguncang dunia. Berilah aku 1000 orang tua,
akan kucabut Semeru dari akarnya. Artinya pemuda santri itu adalah sangat penting, dan calon-calon pemimpin yang akan datang harus banyak yang diisi oleh santri-santri pondok salaf, santri-santri yang mempunyai adab, yang mempunyai akhlakul karimah. Qalilul adab ahwaj min kathiril ilmi. Sedikitnya adab yang menjadi perilaku keseharian itu adalah lebih dibutuhkan dari banyaknya ilmu. Enggak usah risau, ada framing TV 7 yang sudah diselesaikan dan sudah dipecat semuanya yang terlibat, maka santri harus semakin semangat, wali santri juga harus semakin semangat, karena kita adalah mempunyai anak, ini adalah investasi besar untuk yang akan datang, bukan hanya di dunia dan akhirat nanti. Terima kasih. Tak lengkong seporen sebanyak neka yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pondok ini, Pondok Al Ihsan, yang dulu Kiai Zaini, Kiai Zainul Alim dan kiai-kiai yang lain itu adalah ikhtiar maksimal luar biasa. Saya dengan Kiai Zainal Alim dan yang lain itu sering ketemu acara NU. Saya 97 itu ada jadi ketua NU Kabupaten Pasuruan sampai 2006. Jadi saya sering juga, termasuk waktu Gus Dur mau diturunkan, saya juga mimpin ke Jakarta. Ya, wah itu membawa pasukan juga dari Probolinggo, naik kereta Pasuruan, kereta bis dan lain sebagainya. Arek kabi egi bedeneng mabene bis. Oke. Sebarang badan saya, pedang-pedang dibawa semuanya. Mau kemana? Ya perang. Gus Dur mau diturunkan. Masya Allah. Alhamdulillah selamat semuanya. Ini loh, terakhir ini, paling akhir. Gus Dur, sikap Gus Dur. Gus Dur diturunkan. Kemudian Kiai Fawaid yang di timur, wah, pohon-pohon dirobohkan semua, banyak pohon yang dirobohkan, di mana-mana protes, luar biasa. Kemudian Gus Dur, saya termasuk yang di circle pertama, termasuk dengan Gus Fakhrul, dengan Kiai Hasan Mutawakil Alallah, Kiai Subadar. Saya termasuk dengan kelompok itu untuk membela Gus Dur itu luar biasa. Waduh, pokon enoman dari kiai enom kabeh jimat. Tak takok panapa pon, bureng pokon. Lah, neka tak langkong Gus Dur wis mulai. Aku gak apa-apa. Saya tidak akan mengorbankan rakyat untuk mempertahankan kekuasaan. Ini loh, luar biasa. Ini harus diingat. Kalimat Gus Dur, saya tidak akan mengorbankan rakyat untuk mempertahankan kekuasaan. Pulang. Itu luar biasa. Tapi kalau sekarang mempertahankan kekuasaan sampai undang-undang dasar diganti, ya enggak? Iya. Itu Masya Allah. Kalimatnya Gus Dur itu harus menjadi pegangan kita semuanya. Jangan mengorbankan masyarakat, rakyatnya dikorbankan hanya semata-mata untuk demi kekuasaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya.
banyak kiai. Bedek. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihdina wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa akhawatina wa aqribaina wal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at khassah. Tulab hadzal ma'had ya Allah dzakaran wa untha ya Allah wa wulati umurihim wa jami'il asatidzah wal musyrifin wa khadimin fi hadzal ma'had al ihsan ya Allah ihdina wa iyyahum bihudak waj'alna wa iyyahum mimman yushari'u fi ridhak wa la tuwallina wa iyyahum waliyan siwak wa la taj'alna wa iyyahum mimman khalafa amraka wa 'asab. Allahumma na'ishna wajburna wahdina wa iyyahum li salihil a'mali wal akhlaq innahu la yahdi li salihin wa la yasudu illa anta. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi was sa'adati wal khair wa min ahli al-Qur'ani wat tafsir wat ta'wil waj'alna wa iyyahum ya Allah minal a'immah lil muttaqin wa qurrati a'yun li sayyidil anbiya wal mursalin. Allah bika haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana ja'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al hadzal ma'had ya Allah wal madaris ya Allah wal في هذا المكان يا الله نافعة مباركة مرضية محفوظة محبوبة إلى جميع الناس وإلى جميع الطلاب عامرة مأمورة بالعلم والعبادة والتقى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المعهد وهذه المدارس يا الله يا الله قبلة ومنارة للعلوم وللعلماء لإعلاء كلمتك اليوم الدين على طريق أهل السنة والجماعة. اللهم يا الله سلمنا وإياهم وهذا المعهد وأهله وسكانه يا الله من آفات الدنيا وفتنتها من عذاب الآخرة. اللهم احفظنا وإياهم يا الله من بين أيدينا من خلفنا عن يميننا عن شمالنا من فوقنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا الله يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا وإياهم فارحمنا وإياهم برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. لا إله إلا الله الكافي الغني المغني. اللهم اكفنا وإياهم وهذا المعهد يا الله وأهلي وسكاني وولاة أمورهم يا الله بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق سيدنا محمد رسول الأمين وبحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.